kelompok 14 dan menjadi satu untuk video dan mengenai Pada bagian ini banyak melakukan wawancara di materi mata pelajaran Pancasila, dan pertanyaan yang pertama yaitu apa peraturan tertulis yang berlaku pada perpustakaan ini? Di peraturan yang tertulis itu untuk yang pertama dulu sebelum masuk ke perpustakaan itu wajib melepas kaos kaki atau sepatu. Kemudian yang kedua tidak boleh membawa makanan dan minuman. Ya. Kemudian yang ketiga peminjaman buku itu hanya boleh selama 3 hari untuk siswa itu berlaku hanya 3 hari. Setelah itu wajib dikembalikan. Itu untuk peraturan umum. Baik, itu kedua, apa tujuan utama dari peraturan tertulis yang berlaku tersebut? Sebenarnya tentu kalau memakai alas kaki masuk ke perpustakaan, berarti perpustakaan itu kan lebih kotor dan tidak nyaman untuk dibuat tempat membaca. Ya. Kemudian contoh kita bawa makanan minuman, ujung-ujungnya kita kan tidak menjadi membaca, jadinya jadi makan minum di dalam perpustakaan, ya kan? Sementara sudah disediakan kantin untuk makan minum, bukan tempat perpustakaan untuk makan minum. Kemudian yang untuk peminjaman buku lagi, kan siswa bukan hanya 1-2 orang yang meminjam buku itu banyak, jadi makanya dikasih jangka waktu untuk peminjaman buku supaya yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk membaca buku. Menurut kita, bagaimana cara aturan tersebut disosialisasikan kepada semua pihak? Cara mensosialisasikannya itu kalau versi saya itu saya masuk ke kelas-kelas ya, atau melalui wali kelas saya sharing apa yang menjadi peraturan, kemudian saya langsung terjun langsung ke kelas-kelas untuk menyampaikan peraturan yang berlaku di perpustakaan. Khususnya ini sudah saya jalankan di kelas 10 yang baru saja baru saja bergabung di sekolah kita, 10 DPB, 10 distrik dan 10 TKJ. Sudah saya sosialisasikan, bukan hanya ke wali kelas tapi ke siswanya langsung. Apa saja untuk sanksi jika aturan dilanggar? Contoh, kalau misalnya sanksi pengembalian buku lebih dari 3 hari, maka kita berlakukan ini sanksinya tidak berupa uang biasanya, tetapi contoh dia membersihkan meja, ya, atau merapikan buku, ya, di mana tentu kita punya sanksi. Tapi sekarang untuk menghindari gratifikasi kita tidak memungut biaya sedikit pun, ya, tetapi kita cari aturan lain. Contoh untuk mendisiplinkan anak tersebut karena sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka bisa saja kita hukum untuk hukumannya itu untuk membersihkan beberapa buku atau justru membersihkan buku itu juga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita tidak dapat diulangi lagi bersama. Yang kelima, siapa yang bertanggung jawab menyusun dan menjalankan peraturan ini? Yang bertanggung jawab menyusun itu kerjasama ya, OP-nya itu keluar dari dinas, kemudian bekerjasama dengan ibu kepala sekolah, dilanjutkan dengan kepala perpustakaan, kemudian untuk meninjau itu ya tentu saya yang paling intim ya di bidang itu meninjau apakah peraturan ini sudah berjalan atau belum, ya saya meninjau langsung itu sebagai kepala perpustakaan. Yang keenam, menurut MEM, apakah peraturan yang ada sudah efektif dan berikan alasan mengapa kalau sudah baik dan efektif untuk dijalankan? Saya rasa sudah efektif ya, karena selama peraturan itu ada, tentu lingkungan kita juga akan aman. Contoh sekarang diberlakukan untuk tidak makan minum di dalam kelas, di dalam perpustakaan. Tentu hal itu dapat membuat pembelajaran atau si pembaca itu lebih kondusif. Ya, selama peraturan itu sudah ditegakkan atau dibuat, ya, siswa juga lebih disiplin ya di dalam memanajemen waktu dan juga kebersihan diri sendiri tentunya.
Baik, terima kasih Mem telah meluangkan waktu untuk kami dalam mata pelajaran ini. Demikianlah hasil tugas kami dan kami akan menunjuknya.